Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tareska dengan NIM 23003147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau HUSEMAS dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baik, kali ini kita akan membahas bidang garapan terkait dengan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang artinya sekolah tidak bisa jumawa, seakan-akan dia bisa berdiri sendiri, membuat program sendiri, melakukan dan menganalisis jalannya sendiri tanpa support dan dukungan dari masyarakat. Selanjutnya, ada pengertian atau definisi dari manajemen khusus atau administrasi khusus, hubungan sekolah dan masyarakat. Ini merupakan kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat. Namanya juga hubungan antara dua bagian, muncul satu pengertian yang sama. Hubungan tentu saja hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat dengan sekolah, sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan, pengertian, pemahaman yang sama, sehingga ketika satu pihak melakukan membuat sekolah program, biar klien akan memahami bahkan mendukung, tidak hanya bentuknya moral tapi kadang-kadang dukungan materai. Selanjutnya ada administrasi di sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat didesain secara sadar, dikelola secara sadar oleh lembaga sekolah satuan pendidikan yang ada di sekolah, yang berarti ada tujuan yang jelas. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, tujuan dilakukannya hubungan sekolah dan masyarakat atau HUSOMAS itu adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Kalau di sekolah yaitu ada guru, kepala sekolah atau pegawai, barangkali bisa memahami ini. Ketika orang tua tidak paham, tidak mengerti tentang tujuan pendidikan, ketika orang tua tidak mengerti setiap program yang diberikan kepada anak yang dilaksanakan oleh sekolah atau notabe kesemuanya adalah untuk membangun kredibilitas, kemampuan, skill-skill ini, barangkali akan terjadi penolakan. Tapi ketika orang tua paham, mereka justru akan sangat terbuka dan ikut serta membantu proses pendidikan ketika si anak ada di rumah. Ketika si anak tidak berada di sekolah, ia bahkan memberi dukungan moral dan material. Orang tua rela bayar mahal. Kenapa? Ada pemahaman bahwa itu ada untuk kepentingan tujuan pendidikan, tujuan anaknya sendiri. Tapi selama ini karena ada terlepasnya kondisi satu pihak yang tidak memahami sampai ke sana, karena tidak dilibatkan, tidak diikutsertakan dalam kerja, ada keterlibatan langsung atau tidak masyarakat atau orang tua dalam proses pendidikan. Tujuan kedua yaitu adalah untuk menilai program sekolah, sehingga sekolah betul-betul tidak sekedar jumawa, seakan-akan keputusan mereka dibuat oleh mereka adalah satu program yang membuat luar biasa hebat dan punya manfaat untuk semua pelatihan, tetapi penilaian yang dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya, oleh dunia kerja atau siapapun yang ada di lingkungan sekolah, itu akan jauh lebih luar biasa, lebih objektif, menjadi masukan buat sekolah pada akhirnya untuk membangun program-program itu sendiri atau program berikutnya yang dibuat akan jauh lebih punya manfaat untuk siapapun ketika dilaksanakan. Tujuan ketiga yaitu dari kegiatan manajemen
Husmas, hubungan sekolah dan masyarakat atau administrasi adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi ketika orang tua, ketika masyarakat, ketika semua lingkungan terlibat, potensi peserta didik jauh akan lebih tergali, tersalurkan lebih potensinya untuk mengembangkan, membentuk mereka di sekolah. Kontrol dari kondisi yang seharusnya, jadi keseluruhan bagian saling berinteraksi membangun potensi peserta didik, yang misal contohnya kecilnya adalah anak-anak cabut dari sekolah ketika masyarakat pada umumnya tidak diikutsertakan, tidak memahami tentang tujuan pendidikan, akan cabut untuk bermain games, PlayStation, maka masyarakat tidak akan ada mengingatkan, memberikan, tetapi mereka masyarakat dilibatkan, bekerja sama dengan mereka, meminta pemahaman yang sama, dukungan, maka masyarakat tanpa diminta pada akhirnya juga akan mengingatkan, ini waktunya belajar. Kenapa ada di sini? Jadi pada akhirnya anak takut cabut di jam-jam yang seharusnya mereka belajar. Begitu juga di rumah, ketika ada tugas, ada orang tua yang mengingatkan anak tidak sekedar main saja. Jadi saling berinteraksi. Yang keempat yaitu adalah mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Ia memang tidak semua masyarakat, tidak semua orang tua akan meyakini, akan memiliki satu pandangan, satu pemahaman yang sama tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Makanya mereka harus dilibatkan di dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk istilah, pembagian informasi, kajian-kajian tertentu, ada keterlibatan dari masyarakat secara tidak langsung. Tujuan yang terakhir yaitu ada akuntabilitas publik. Akuntabilitas jauh lebih hebat dari hanya sekedar tanggung jawab. Jadi ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral, tanggung jawab lahir dan batin lembaga sekolah pada masyarakat untuk mendedikasikan diri menghasilkan anak-anak yang berpotensial secara akademik, karakter, dan etika. Selanjutnya ada fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada dua. Yang pertama kita lihat dari fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama fungsinya adalah sebagai agent of change. Sekolah menjadi lembaga pembaharu, berarti melakukan sesuatu menjadi barang yang mengintroduksi perubahan, pengetahuan yang dulu tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang belum mengerti menjadi mengerti. Yang kedua yaitu selecting agensi sekolah sebagai lembaga yang akan menyeleksi anak dalam rangka memilih, membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya. Yang ketiga adalah kelas leveling regency di sekolah sebagai lembaga peningkat, namanya juga kelas level. Kelas meningkatkan mutu kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, taraf sosial masyarakat yang akan mengurangi sekaligus kalau bisa menghilangkan perbedaan dari kelas dalam masyarakat. Berikutnya ada assimilating ekstensi sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan di atas beragam hal yang terjadi di masyarakat, mulai dari tradisi dan adat istiadat. Selanjutnya fungsi dari masyarakat itu di sekolah, yang pertama sebagai sumber-sumber yang menghasilkan, yang kedua sebagai konsumen atau mereka langsung merasakan sebagai penikmat, dan yang ketiga mereka sebagai peserta dari proses pendidikan.
Selanjutnya ada teknik-teknik khusus bagaimana proses menjadikan mereka itu punya persepsi yang sama, saling berhadapan untuk membangun proses pendidikan sekolah menjadi lebih besar, sehingga manfaatnya adalah untuk anak peserta didik yang notabene berasal dari masyarakat. Yang pertama, laporan kepada orang tua, artinya sangat transparan. Mulai dari transparan pencitraan atau untuk citra yang terbangun sehingga diakui oleh masyarakat lain, dan ini adalah salah satu bentuk dari teknik lain yang sederhana. Yang kedua, melalui buletin sekolah. Yang ketiga, melalui surat kabar, dan yang keempat, event-event sekolah. Tidak hanya sebatas pameran, artinya dengan melakukan pameran, dengan melakukan atau membuat berbagai event terkait dengan karya-karya, kehebatan produktivitas dari sekolah dan juga peserta didik, sehingga mereka menjadi dikenal dan diketahui oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.